Oke, pada video kali ini kita akan membahas teorema yang namanya Chinese Remainder Theorem, terkadang disingkat CRT, terkadang disebut teorema sisa Tionghoa atau Tiongkok. Saya rasa keduanya kadang pernah dipakai gitu ya, tapi saya mungkin salah. Nah, dia punya nama lain juga, Sunzi's Theorem gitu. Eh, yang mana sejarahnya bisa kalian lihat sendiri lah ya. Di sini kita akan lebih fokus ke statementnya. Nah, misalkan N1 sampai NK merupakan bilangan asli lebih dari satu yang mana disebut moduli atau divisors gitu ya, pembagi. Ya kan ya. Nah, kemudian kita definisikan N sebagai hasil kali dari NI, semuanya kita kalikan. Nah, Chinese Remainder Theorem itu menyatakan bahwa jika NI-nya itu pairwise coprime, saling prima gitu ya. Dan A1 sampai AK adalah bilangan bulat atau asli, bilangan bilangan bulat ya kalau integers ya. Sehingga AI itu terletak di antara 0 sampai NI untuk setiap I, maka akan hanya ada satu solusi X yang terletak di antara 0 sampai N, yang mana sisanya jika dibagi NI itu adalah AI untuk setiap I. Jadi bisa direpresentasikan seperti ini ya. X itu sama dengan A1 mod N1 sampai X kongruen dengan AK mod NK gitu. Nah, kalau misalkan kita punya X1 dan X2 maka keduanya itu kongruen dalam modulo N gitu. Nah, di sini ada dalam modul abstrak algebra gitu ya. Abstrak algebra dia ada isomorfisme dari kiri ke kanan. Di sini kita akan membuktikan teorema ini dengan pembuktian struktur aljabar. Ya, statementnya sama. Kita punya bilangan asli lebih dari satu NI dengan I-nya dari 1 sampai K. Dan N merupakan hasil kali dari N1 sampai NK. Kemudian FPB-nya 1 gitu ya, untuk setiap dua pasang yang berbeda. Pairwise coprime. Maka, nah, direct product-nya itu isomorph dengan si Zn. Nah, kita akan menunjukkan ini dengan versi struktur aljabar sehingga kita akan mencari pemetaan yang isomorph gitu. Nah, perlu diingat ya, barangkali uh, belum tahu atau lupa. Z2 Z3 ada contohnya ya, ini sama dengan isomorph dengan Z6 gitu. Nah, ini kalau dua, kalau semisal banyak ya bagaimana gitu kan ya. Dengan Z2 cross Z3 itu himpunannya adalah A, B dengan A-nya elemen Z2, B-nya elemen Z3 gitu. Jadi notasi Pi itu menyatakan dia perkalian dari N-nya N1 sampai NK gitu ya. Oke, kita akan cari pemetaan ya. Langkah pertama, cari pemetaan homomorfismenya. Misalkan, definisikan ya, bukan misalkan. Definisikan V itu merupakan pemetaan dari Zn besar. Saya memetakannya dari Zn ke hasil kali ini. I sama dengan 1 sampai K ZNI dengan V A terhadap N itu sama aja kayak A terhadap N1, A terhadap N2, dan seterusnya sampai A terhadap NK gitu ya. Nah, ini sama aja kayak A modulo N1, A modulo N2, A modulo NK gitu. Tapi kita tuliskannya dalam versi struktur aljabar, jadi dia kelas ekuivalensi gitu ya. Nah, akan ditunjukkan dia homomorfisme dulu. Akan ditunjukkan V merupakan homomorfisme ring. Akan ditunjukkan V homomorfisme. Oke. Kita periksa nih. Ambil sebarang apa? A, N, BN anggota dari Zn. Nah, maka V A N
ditambah BN. Nah, ini yang sebelah kiri artinya harus kita jumlahkan dulu ya. Yang di dalam kurung kita kerjakan dulu. Berarti ini V, ya penjumlahan seperti biasa, kita tambahkan aja A dengan B-nya. Gitu kan. Nah, lalu kalau kita masukkan ke definisi V, maka kita akan dapatkan ini sama dengan A plus B N1, dan seterusnya gitu. Saya nggak malas nulis tengah-tengahnya. Jadi anggap aja ini kayak dua pasang gitu ya, tengah-tengahnya mengikuti. Gitu. Nah, kemudian kita juga mengetahui pengertian dari direct product gitu ya. Oh, sebelum itu ada satu langkah yang saya hampir kelewatan. Ini N1 plus BN1. Ini masih definisi dari penjumlahan di ZN1. Ini juga definisi penjumlahan di ZNK. Nah, kemudian dari sini ke bawah ini merupakan definisi dari penjumlahan di direct product gitu ya. Dalam direct product ini akan menghasilkan AN1 sampai ANK ditambah dengan BN1, dan seterusnya sampai BNK. Nah, ini kita memanfaatkan definisi dari direct product. Yang kemudian yang sebelah kiri itu merupakan hasil pemetaan dari A. Yang sebelah kanan merupakan hasil pemetaan dari B terhadap kelas ekuivalen N gitu ya. Nah, jadi ternyata dia homomorfisme. Nah, kemudian akan kita tunjukkan dia bijektif. Akan ditunjukkan bijektif. Serta kita akan mengetahui nanti apa manfaatnya kalau dia saling prima. Apa manfaatnya si N1 sampai NK itu saling prima gitu ya, saling pairwise coprime gitu ya. Nah, pertama perlu kita perhatikan bahwa banyaknya anggota dari ini, saya nggak nulis indeksnya, ini merupakan N1 kali N2 dan seterusnya sampai NK. Ini didapatnya dari seperti aturan pengisian tempat pada kombinatorik gitu ya. Jadi elemen pertamanya Zn1 itu punya N1 kemungkinan, elemen keduanya punya N2 kemungkinan, dan seterusnya sampai elemen KK. Nah, ini dikalikan nilainya adalah N. Yang mana ini sama dengan banyaknya anggota dari Zn. Sehingga membuktikan bijektif, menunjukkan bijektif cukup dengan membuktikan injektif. Cukup dengan menunjukkan injektif. Gitu ya. Atau surjektif, salah satu aja gitu kan ya. Nah, di sini yang akan saya pakai injektif. Kenapa? Karena dari perhitungan saya lebih mudah membuktikan injektifnya. Oke. Akan kita tunjukkan dia injektif dengan cara apa? Sebenarnya ada dua versi ya. Kita pakai versi yang ini. V AN sama dengan V BN, ini akan mengakibatkan bahwa si AN ini sama dengan BN. Gitu. Versi lainnya yang sebelah kanan tidak sama dengan, sebelah kiri tidak sama dengan, terus panahnya dibalik gitu ya. Ya. Equivalent statementnya. Oke, langsung saja kita tunjukkan yang sebelah kiri ini artinya dia gini ya. Kita punya 0 di N1 dan seterusnya sampai 0 di NK. Ini sama dengan V AN atau gini. Langsung aja A kurang B N. Biar singkat. Nah, kenapa kok saya langsung bisa ngomong gini? Karena homomorfismenya udah ditunjukkan di atas. Kemudian ini kita bisa dalam tanda kutip
pindah ruas gitu ya. Kemudian kita satukan, kita dapat ini. Nah, padahal ini dari definisinya sama dengan A min B N1 dan seterusnya sampai A min B NK gitu kan. Nah, jadi apa artinya di sini? Kita lihat pasangkan kiri dan kanan. Kirinya 0, kanannya A min B. Kita punya ini. Jadi A min B NI itu sama dengan 0 NI untuk setiap I di apa? 1, 2, sampai K. Nah, karena, nah ini pentingnya nih. Karena NFPB dari NI dan NJ itu tadi sama dengan 1, untuk setiap I tidak sama dengan J, ya dia terletak di antara 1 sampai K gitu ya. Maka kita punya A min B, jangan pakai kotak, jadi kita ngomongin dia secara bilangan. Maka A min B itu adalah perkalian dari N1, N2, dan seterusnya sampai NK. Gitu. Nah, ini akan bermasalah ketika FPB-nya bukan 1. Contoh, misal saya punya 2 sama 4 gitu ya. N1 2, N2 4. Terus kemudian dia 0 di N1 dan dia 0 di N2. Dia habis dibagi 2 dan habis dibagi 4 gitu kan ya. Nah, apakah dia harus kelipatan 4 jadi iya, dia kelipatan 4 tapi tidak harus kelipatan 8 gitu kan ya. 4 masih memenuhi gitu. 4 oke. Padahal di sini N-nya adalah 8. Dia tidak bisa kalau semisal N1 dan N2-nya tidak saling koprem gitu ya, tidak saling prima. Nah, jadi ini akan bermasalah kalau semisal dia tidak pairwise coprime, FPB-nya tidak sama dengan 1. Nah, karena FPB-nya sama dengan 1, kita punya ini. Kemudian kita N-kan ini gitu ya. Yang kemudian berarti A min B N sama dengan KN N. Jadi A min B di N sama dengan 0 N. Yang artinya A itu sama dengan B di kelas ekuivalensi itu. Apakah nilainya harus sama? Ya enggak ya, kan kelas ekuivalensi. A-nya bilangan bulat. Oke. Nah, sampai sini kita sudah membuktikan bahwa ternyata benar bahwa isomorfisme ini berlaku kalau semisal N1 dan Ni dan Nj-nya saling prima, relatif prima gitu ya. Nah, kemudian yang menarik di teorema ini itu biasanya aplikasinya ya, bukan pembuktiannya. Jadi coba kita lihat nih. Tadi kita sudah membuat pemetaan dari Zn ke direct produknya. Ini easy peasy. Nah, yang repot aplikasinya itu biasanya sebaliknya. Kalau semisal saya punya sebaliknya, saya pakai fungsi apa ya? V inverse, janganlah, ini aja. Ini ya. Fungsi yang sebaliknya. Kita dari cross produknya, kok cross produk lagi sih? Direct produknya ke Zn. Nah, ini yang sebenarnya pemetaannya cukup rumit ya, cukup repot perhitungannya. Nah, di sini akan kita coba kerjakan dengan contoh gitu ya. Coba semisal Z4 cross Z5, satu lagi cross Z7 gitu. Ke berapa? 140 ya. Ya enggak? 20 kali 7 140. Nah, kita contohkan saja daripada terlalu abstrak.
Misal saya punya berapa ya? Misal 2, 5, 5 ya jadi 0 ya. 2, 3, sama 4. Gitu. Terus kita petakan ke apa nih? Petakannya kemana? Gitu. Nah, untuk cara menghitung ini nanti kita akan mencari bilangan-bilangan yaitu M besar M kecil, N besar N kecil gitulah. Kalau kita ikuti notasi dari um, Wikipedia gitu ya. Nah, kita sedang mencari bilangan yang akan bersisa 4 jika dibagi akan bersisa 2 jika dibagi 4, bersisa 3 jika dibagi 5, dan bersisa 4 jika dibagi 7. Jadi idenya tuh gini. Si 2 akan kita kalikan dengan M1N1 gitu. Kemudian ditambah 3 M2N2, lalu ditambah 4 M3N3. Nah, kita maunya jika ini modulo 4 gitu, hasilnya 2 gitu kan ya. Nah, jadi di sini idenya adalah si N2 ini merupakan kelipatan 4 sekaligus kelipatan 7. N2-nya adalah 4 kali 7, nanti N1-nya adalah 5 kali 7, dan N3-nya adalah 4 kali 5. Gitu. Pokoknya ya perkalian semua NI kecuali dirinya gitu ya. Kecuali kalau ini berarti selain 7, yang tengah selain 5, yang paling kiri selain 4. Oke, jadi kita punya ini nih. 2 M1 kali 35 ditambah 3 M2 dikali 28 ditambah 4 M3 dikali 20. Nah, ini jika dimodulokan 4, yang sebelah kanan hilang gitu ya. Tersisa kiri. Tersisa 2 kali M1 kali 35 modulo 4 gitu kan. Maka kita mencari M1-nya gimana? Kita bikin 2 M1 kali 35 itu sama dengan 2 mod 4 gitu. Yang berarti M1 kali 35 itu sama dengan 1 mod 4 gitu. Nah, kita mencari inverse-nya dari si 35 dalam modulo 4. Kalau kita tuliskan ini dalam aljabar, jadi nanti M1 kali 35 di 4 itu sama dengan kelas ekuivalensi dari 1 di 4. Gitu. Oke, kita coba hitung ya. Ini angkanya tidak terlalu besar. Kita bisa hitung bareng-bareng. Ini contohnya saya ambil mendadak di video ini, jadi mungkin agak lama ya. Oke, 35 bagi 4 berapa? 36 dibagi 4 habis, berarti ini 3. 3 kali M1. 3 kali M1 itu sama dengan 1 di 4. Nah, 3 kali 1 3, 3 kali 3 9. 9, iya, berarti M1-nya adalah M1 4 itu adalah 3. Gitu. Nah, kemudian M1-nya apakah harus dipilih 3? Ya, pilih aja yang paling kecil kan ya. Tapi kalaupun mau dipilih yang lebih besar, itu tidak masalah. Cuma nanti pada akhirnya saat dimodulokan 140 dia mengecil lagi. Daripada repot-repot, ya udah kita pilih aja M1-nya sama dengan 3. Kemudian yang kedua berarti M2 dikali 28 ini akan sama dengan 1 gitu ya, identitas perkalian di modulo 5, di Z5 gitu. 28 di modulo 5 itu adalah 3. Jadi ini nanti M2 kali 3 modulo 5 sama dengan 1 modulo 5. Oke, mari kita cek. 3 kali 2 itu 6. 6 itu 1. Oh, berarti M2-nya 2 ya. Oke. M2-nya sama dengan 2. Yang terakhir, kita cek lagi terakhir, yaitu M3 dikali berapa? 20 ya? 4 kali 5, 20. 20 modulo 7. Dia harus sama dengan 1 modulo 7. Nah, 20 modulo 7 ini
kurang 1 jadi 21 ya. Jadi ini 6. M3 kali 6 sama dengan 1 mod 7. Berapa inverse 6? 6 kan min 1, berarti inverse 6 sendiri. Ya kan? 6 kali 6, 36. 35 itu 0 mod 7. Sehingga M3-nya adalah 6. Oke, coba kita cek nih. 2 dikali 3 dikali 35 ditambah 3 dikali 2 dikali 28 ditambah 4 dikali 6 dikali 20, kita modulokan 140. Gitu ya. Yang kiri ini 70 tambah 3, 210. 6 kali 28. Ya. 6 kali 28. 28 kali 6, 6 kali 8, 48. 6, 12, 16, 168. Kemudian ini 8 kali 6, 8 kali 6, 48, 480 modulo 140. Nah, kita bisa jumlahkan dulu atau bisa kita modulokan dulu, bebas ya. 210, saya modulokan dulu aja biar kecil. 70 ditambah 28 ditambah 0 ya. Gitu. Berarti sama dengan 78998. 140. Nah, mari kita cek apakah benar ini memenuhi semuanya, gitu kan ya. Coba kita cek. Oke. Kita periksa modulo 4. 98 bagi 4. Sisanya berapa gitu kan ya. 98 modulo 4. Nah, ini saya kurangi 80. Saya kurangi 80, saya kurangi 8. 88 ya, 10. Berarti ini sama dengan 2 mod 4, gitu kan. Dikurangi 8. Sekarang 98 mod 5. Ya udah, 8 kurang 5, 3. Betul ya. 98 mod 7. Ini agak repot ya. 98 bagi 7. Dapat 1, 28. Lah, kok ada yang salah? Kenapa dia jadi 0, bukan 4? Ayo. 4 kali 5, 20. M3 kali 7, 14, 6. Benar ya ini ya. M3-nya sudah betul. 4 kali 6 kali 20. Kenapa? Tadi saya curiga sih, kenapa ini 0 di sini. 4 kali 6, 24. Modulo 7. 6. Di mana salahnya saya ini? Kenapa dia habis dibagi 7? Oh enggak ya, 480 mod 140 bukan 0. Astagfirullahaladzim. Saya salah di sini. Oke. Kita ulangi lagi. 480 dikurang 140 atau 280 langsung, 200. 200 kurang 140 itu 60 ya, 60. Jadi hasil akhirnya bukan ini, tapi bisa kita masukin aja ya, plus 60 gitu. Nah, 60 dibagi 4 habis, 60 dibagi 5 habis, jadi dia tidak akan merubah hasilnya. Kemudian 98 dibagi 7 emang habis. Makanya tersisa yang sebelah kanannya aja. Gitu. Nah, 98 tambah 60. Ini ya. Nah, ini tadi saya salah hitung, tapi di sini kita bisa melihat ya bahwa 98-nya mod 7 itu jadinya 0 gitu kan. Yang memengaruhi cuma yang bilangan ke-3, yang terakhir 60 mod 7. Nah, gitu.
Ya, saya salah tapi saya ngeles aja ya. Seolah-olah ada hikmahnya. 60 dibagi 7. Oke, ini dapat 9. Enggak, 8. 5, 6. Sisa 4 ya. 4 mod 7. Gitu. Jadi, dia 2 mod 4, 3 mod 5, 4 mod 7 gitu. Ini cara perhitungannya saya ulangi lagi ya. Jadi dia si 2, 3, 4-nya akan kita kalikan dengan dua buah bilangan. Ya, bilangan yang satunya merupakan eh, ini bisa kita lihat sebagai 5 kali 7, bisa juga kita lihat sebagai apa? 140 dibagi 4, itu juga bisa. Ini 140 dibagi 5, ini 140 dibagi 7. Lalu M3-nya kita cari supaya dia modulo 1 mod modulo ya tempatnya dia berada ya. Kalau di Z4 berarti modulo 4. Nah, di Wikipedia versi penulisannya bukan seperti itu. Jadi kita cari apa? M1N1 ditambah M1N1 itu sama dengan 1 modulo 2 ya tadi ya. 2. Sorry, modulo 4. Gitu. Nah, jadi ya ini sama aja ya kayak yang tadi. Maknanya sama. Oke, itu aja yang akan kita bahas di teorema ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Yang jelas ini bermanfaat buat saya karena Chinese Remainder Theorem itu teorema yang sering saya lupakan. Oke, ini nanti akan kita gunakan dalam membahas soal on MIPA tahun 2026. Hari pertama isian singkat tingkat wilayah, saya lupa nomor berapa. Oke, sampai ketemu lagi di soal selanjutnya, definisi selanjutnya, ataupun teorema selanjutnya.